Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran. Kita belajar tema 5 ya sekarang. Nah, sebelum itu kita membaca doa sebelum belajar. Ayo Anggun, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Anggun, Hadir Bu. Budi, Budi sakit Bu. sakit. Ya, Julaiha, nggak tahu Bu. Ahmad, Hadir. hadir ya. Nah, ayo. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema keselamatan di rumah dengan subtema mengunci pintu. Nah, pembelajaran pertama yaitu pembelajaran PPKN. Nah, untuk pembelajaran PPKN ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Udah ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari hak dan kewajiban? Nggak tahu Bu. Oke, di sini Ibu jelaskan dulu ya. Nah, ada hak dan kewajiban. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa tadi kewajiban, Anggun? Melaksanakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab Bu. Oke, pintar. Nah, kalau hak ini adalah segala sesuatu yang harus didapatkan, udah ada sejak lahir. Nah, apa tadi hak? Yang harus didapatkan sejak lahir Bu. Oke. Nah, itulah pengertian dari hak dan kewajiban. Di sini Ibu ada cerita nih. Oh ya, sebelum itu Ibu ngasih contoh nih mengenai hak dan kewajiban kita di rumah. Karena kan mengunci pintu di rumah, keselamatan di rumah. Nah, untuk hak dan kewajiban, contohnya itu untuk kewajiban seorang anak di rumah, yaitu seperti menghormati orang tua. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Terus membersihkan rumah, itu kewajiban kita sebagai anak. Terus apa itu hak? Contoh hak. Nah, contoh hak itu seperti kita mendapatkan kasih sayang, itu hak kita sebagai anak. Terus mendapatkan nafkah dari orang tua. Nah, itu adalah contoh dari kewajiban dan hak. Nah, di sini Ibu ada nih cerita Eli dan keluarga yang berkumpul di rumah. Nah, di sini ada seorang ayah, seorang anak, dan seorang ibu. Ini siapa Bu? Nah, ini namanya Eli. Ini ayah Eli, ini ibu Eli, dan ini adiknya Eli. Yang mana Eli? Yang ini Bu. Oke, yang ini Eli. Nah, ayah bertanya, apa kewajiban kalian di rumah? Nah, anak-anak dan ibunya menjawab. Adiknya Eli menjawab, kewajibanku mengunci pintu setiap hari ya. Lalu Eli menjawab, kewajibanku membantu ibu di dapur ya. Nah, kewajiban Anggun di rumah apa nih? Gak ada yang tahu? Bantu ibu. Oke, sama ya dengan Eli. Nah, lalu bagaimana dengan kewajiban ibu di rumah? Nah, ibu menjawab di sini, kewajiban ibu menyediakan makanan. Nah, itulah percakapan Eli dan keluarganya. Lalu di sini ada nih, pada pembelajaran ini kita akan menjelaskan mengenai dampak dari kewajiban kita di rumah gitu kan. Nah, di sini ada ayah, ibu, Eli, dan ini ayah ya. Nah, ayah bilang kan, berkata,
anak yang patuh selalu melaksanakan kewajiban. Kewajiban adik mengunci pintu. Apa akibatnya bila adik tidak mengunci pintu? Nah, ada yang tahu nggak? Kalau misalnya adik nggak mengunci pintu, apa yang terjadi? Pintunya nggak kunci, Bu. Nah, itu salah satunya. Terus kalau ayah menjelaskan lagi nih, seandainya kalau misalnya adik tidak mengunci pintu di rumah, akan mengakibatkan pencuri akan masuk ke rumah. Nah, itulah kewajiban kita sebagai anak. Lalu Ibu Eli berkata juga nih, Eli membantu ibu di dapur. Membantu ibu merupakan kewajiban anak. Ibu menyiapkan makanan untuk anak-anak, mendapatkan makanan adalah hak anak. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Nah, seorang anak mempunyai kewajiban yaitu membantu ibu di dapur. Dan seorang anak mendapatkan hak mendapatkan makanan di rumah. Nah, coba ibu tanya, hak Anggun di rumah apa nih? Makanan, Bu. Anggun dapat makanan. Pintar. Sama kayak Eli ya. Terus Lalu uang jajan, Bu. uang jajan, iya itu juga kan menafkahi dari orang tua. Lalu di sini ayah, kewajiban yang kita sepakati harus dilakukan ya. Nah, kalau misalnya udah ada kesepakatan dalam keluarga mengenai kewajiban, nah kita tuh harus melaksanakan. Tadi kan apa pengertian kewajiban? Masih ingat nggak? Ayo. Lupa, Bu. Oke, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, maka dari itu kalau misalnya udah ada kewajiban kita, misalnya di rumah, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya aja tadi, seperti kita membantu orang tua di rumah, terus menghormati orang tua di rumah. Seperti adiknya Eli nih, mengunci pintu di rumah. Kalau misalnya kita tidak mengunci pintu, apa yang terjadi tadi? Akan masuknya pencuri. Tuh, akan masuknya maling. Lalu, nah, kita membahas mengenai kewajiban aja ya dulu. Nah, dari sini coba pahami lagi, Anggun. Dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan buat pertanyaan dari cerita yang ada di sini. Nah, kan tadi udah bercerita nih mengenai hak dan kewajiban. Tulis, Bu. Iya, ditulis. Oke, bagus sekali ya tulisan Anggun. Nah, nanti ibu koreksi ya mengenai ini. Nah, untuk itu adalah yang ingin ditanyakan mengenai dari teks cerita ini. Ini, Bu. Apa? Kenapa harus disepakati, Bu? Ya, kita harus kalau misalnya ada kewajiban, kita harus menyepakati di dalam keluarga kita. Seperti misalnya mungkin kita harus sepakati, tapi dari diri kita sendiri itu udah ada kesadaran diri. Oh, ini loh kewajiban kita sebagai anak, ini kewajiban kita sebagai ayah, ini kewajiban kita sebagai ibu gitu. Begitu, Anggun. Nah, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin kesimpulannya yaitu sebagai anak kita harus melaksanakan kewajiban kita di rumah. Oke, Anggun?
Ya, Bu. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan di rumah dan dipahami oleh anak-anak Ibu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.